Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau kita dapat bisa bermajah meskipun dalam sosial media ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat berserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat terangkis dari alam kebodohan, kejahilan menuju alam yang penuh terang menerang dengan ilmu pendidikan ini, dengan adanya ilmu pendidikan ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Aldila selaku pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan, mempresentasikan tentang pengertian rasio analisis, rasio aktivitas. Di sini tujuan dan manfaat serta macam-macam dan analisis lapor rasio aktivitas sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio aktivitas itu sendiri. Di sini bahwa rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas di sini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio aktivitas di sini menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva, misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Aktiva yang rendah pada tingkat penjualannya itu akan tentu mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Akan lebih baik jika ditanamkan pada aktiva lainnya yang lebih produktif. Itu juga rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau kata lain di sini, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Itu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari para ahli mengatakan bahwa rasio efektivitas menurut Kashmir di sini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas ini terukur dengan menggunakan antara tingkat obral dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Sedangkan menurut Munawir di sini mengatakan bahwa rasio aktivitas di sini adalah rasio untuk penilaian kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam obral, pengalihan ataupun aset maupun pengguna aktiva yang dimilikinya. Sedangkan menurut Fahmi di sini mengatakan bahwa rasio aktivitas ini adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan memperoleh sumber daya yang dia dimilikinya guna untuk menunjang aktivitas perusahaan, di mana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal juga. Di situ saya barusan menjelaskan dari beberapa ahli. Selanjutnya tentang tujuan, manfaat serta macam-macam rasio aktivitas di sini dijelaskan oleh teman-teman saya, dan tidak lupa dengan analisis rasio aktivitas sendiri. Mungkin nanti setelah akhir presentasi di sini mungkin ada yang kebingungan dari teman-teman, akan ada diskusi tanya jawab. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan. Saya
Lanjutkan kepada materi selanjutnya. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Dalam prakteknya, rasio aktivitas yang digunakan dalam perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Rasio aktivitas juga memberikan banyak manfaat bagi kepentingan perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan untuk masa sekarang ataupun di masa mendatang. Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dari perusahaan rasio aktivitas yaitu: yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan selama satu periode atau berapa kali dana yang diutang dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penghasilan piutang atau days of receivable, diketahui hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari, berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang ditanamkan. Yang kelima, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktivitas tetap berputar dalam satu periode. Yang terakhir yaitu untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Kemudian, beberapa manfaat dari rasio aktivitas dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan yaitu antara lain: yang pertama yaitu dalam bidang piutang. Dalam bidang piutang ini, perusahaan manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian perusahaan juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dengan demikian dapat diketahui efektif atau tidaknya kegiatan perusahaan dalam bidang penagihan piutang. Kemudian perusahaan dapat mengetahui jumlah dari rata-rata penagihan piutang sehingga perusahaan dapat pula mengetahui jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang kedua yaitu dalam bidang persediaan. Dalam bidang persediaan ini, perusahaan manajemen dapat mengetahui hari rata-rata persediaan dalam gudang hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Kemudian perusahaan dapat pula membandingkan hasil ini dengan pengukuran rasio beberapa periode yang lalu. Yang ketiga yaitu dalam bidang modal kerja dan penjualan. Perusahaan manajemen dapat mengetahui beberapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Yang keempat, dalam bidang aktiva dan penjualan. Perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, dan perusahaan juga dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang macam-macam rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini itu ada 5 macamnya. Yang pertama yaitu receivable turnover atau perputaran piutang. Yang mana rasio ini itu digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana itu ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Nah, rumusnya yaitu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Contohnya itu ada penjualan di tahun 2018 yaitu 5.950, kemudian di tahun 2019 yaitu 5.550. Kemudian untuk piutang itu di tahun 2018 itu ada 550, kemudian di tahun 2019 itu ada 360. Nah, untuk tahun 2018 rumusnya yaitu 5.950 itu dibagi 550, yaitu sebanyak 10,81 kali atau 11 kali. Kemudian untuk tahun 2019 itu 5.550 dibagi 360 sama dengan 15,41 kali atau 15,5 kali. Jadi perputaran piutang untuk tahun 2018 adalah 11 kali dibandingkan penjualan, dan perputaran piutang untuk tahun 2019 adalah 15,5 kali dibandingkan penjualan. Nah, jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 15 kali, maka untuk tahun 2018 itu dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen itu dapat dianggap tidak berhasil. Namun untuk tahun 2019 itu dianggap berhasil karena melebihi rata-rata industri.
Kemudian yang kedua, ada inventory turnover atau perputaran persediaan, yang mana rasio ini itu untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini itu berputar dalam satu periode. Jadi dapat diartikan bahwa perputaran persediaan itu merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah persediaan diganti dalam satu tahun. Nah, rumusnya itu menurut J. Fred Weston, yaitu inventory turnover sama dengan penjualan dibagi persediaan. Nah, di sini contohnya itu ada penjualan di tahun 2018 itu 5.950, kemudian di tahun 2019 itu 5.550. Untuk persediaan itu di tahun 2018 itu 250, di tahun 2019 itu 310. Jadi untuk tahun 2018-nya 5.950 dibagi 250 sama dengan 23,8 atau 24 kali. Jadi rasio ini itu menunjukkan 24 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover-nya itu adalah 20 kali, berarti inventory turnover-nya itu lebih baik. Perusahaan itu tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Kemudian untuk tahun 2019 itu 5.550 dibagi 310 sama dengan 17,9 atau 18 kali. Yang mana rasio ini itu menunjukkan 18 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover-nya adalah 20 kali, maka inventory turnover-nya di tahun 2019 ini itu kurang baik karena perusahaan itu menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Kemudian yang ketiga itu ada working capital turnover atau perputaran modal kerja. Nah, rasio ini itu dipergunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Rumusnya yaitu working capital turnover sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Contohnya yaitu penjualan bersih di tahun 2018 itu 5.950, di tahun 2019 yaitu 5.550. Kemudian ada total aktiva lancar itu di tahun 2018 1.640, di tahun 2019 yaitu 1.340. Kemudian ada modal kerja rata-rata. Di tahun 2018 itu 1.500, kemudian di tahun 2019 itu 1.300. Nah, untuk tahun 2018 yaitu 5.950 dibagi 1.500 sama dengan 3,96 atau 3,9 kali. Jadi perputaran modal kerja tahun 2018 sebesar 3,9 kali setiap satu modal kerja yang dapat menghasilkan 3,9 penjualan. Kemudian untuk tahun 2019 yaitu 5.550 dibagi 1.300 sama dengan 4,26 atau 4,3 kali. Jadi perputaran modal kerja tahun 2019 itu sebesar 4,3 kali setiap satu modal kerja yang dapat menghasilkan 4,3 penjualan. Kemudian yang keempat ada fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap, yang mana rasio ini itu dipergunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap itu berputar dalam satu periode. Atau bisa dikatakan untuk mengukur apakah perusahaan itu sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu fixed asset turnover itu sama dengan penjualan dibagi total tetap. Contohnya yaitu penjualan di tahun 2019 itu 5.950, kemudian di tahun 2019 itu 5.550. Kemudian untuk total aktiva tetap di tahun 2018 itu 2.400, kemudian di tahun 2019 itu 2.550. Nah, untuk tahun 2018 yaitu ada 5.950 dibagi 2.400 sama dengan 2,48 atau 2,5 kali. Jadi perputaran aktiva tetap tahun 2018 itu sebesar 2,5 kali. Artinya setiap satu aktiva tetap itu dapat menghasilkan 2,5 penjualan. Kemudian untuk tahun 2019 itu 5.550 dibagi 2.550 sama dengan 2,17 atau 2,2 kali.
Jadi perputaran aktiva tetap tahun 2019 itu sebesar 2,2 kali. Artinya setiap satu aktiva tetap itu dapat menghasilkan 2,2 penjualan. Kemudian yang terakhir ada total asset turnover. Nah, rasio ini itu dipergunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Nah, rumusnya yaitu total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Contohnya yaitu penjualan di tahun 2018 itu 5.950, kemudian di tahun 2019 itu 5.550. Kemudian ada total aktiva di tahun 2018 itu 4.200, kemudian di tahun 2019 itu 4.000. Nah, untuk tahun 2018-nya yaitu 5.950 dibagi 4.200 sama dengan 1,416 atau 1,42 kali. Jadi perputaran total aktiva tahun 2018 itu sebesar 1,42 kali, yang artinya setiap satu total aktiva itu dapat menghasilkan 1,42 penjualan. Kemudian untuk tahun 2019 5.550 itu dibagi 4.000 sama dengan 1,387 atau 1,38 kali. Jadi untuk perputaran total aktiva tahun 2019 itu sebesar 1,38 kali. Artinya setiap satu total aktiva itu dapat menghasilkan 1,38 penjualan. Kemudian materi selanjutnya itu ada aplikasi analisis rasio aktivitas. Jadi dari contoh-contoh sebelumnya macam-macam itu ada analisis rasio aktivitasnya, yaitu yang pertama receivable turnover, kemudian ada inventory turnover, yang ketiga ada working capital turnover, yang keempat ada fixed asset turnover, dan yang terakhir ada total asset turnover. Nah, di situ ada tabel. Nah, analisisnya yaitu mengenai receivable turnover. Di tabel tersebut itu receivable turnover untuk tahun 2018 ke tahun 2019 itu meningkat, yaitu sebesar 12 kali menjadi 15,5 kali. Hal ini berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam itu semakin kecil. Sementara rata-rata industri sebesar 15 kali, yang berarti peningkatannya terjadi melebihi rata-rata industri. Kemudian analisis yang kedua yaitu ada inventory turnover. Di tabel tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan 24 kali tahun 2018 dan turun 18 kali tahun 2019. Sementara rata-rata industri itu sebesar 20 kali, maka perusahaan dikatakan menurun pada 2019 karena di bawah rata-rata industri. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai perputaran modal kerja. Nah, di situ terlihat ada kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2018 sebesar 3,7 kali ke tahun 2019 sebesar 4,2 kali. Hal ini itu menunjukkan bahwa ada kemajuan yang didapatkan manajemen. Namun, jika rata-rata industri itu perputaran modal kerja adalah 6 kali, maka kondisi perusahaan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 itu dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Kemudian selanjutnya ada total asset turnover. Yang selanjutnya itu ada fixed asset turnover, yang mana analisis dari rasio dari fixed asset turnover ini itu kondisi perusahaan itu sangat tidak menggembirakan karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2018 sebesar 2,5 kali ke tahun 2019 sebesar 2,2 kali. Jadi jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk fixed asset turnover yaitu 5 kali, berarti perusahaan itu belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Kemudian yang terakhir ada total asset turnover. Analisisnya yaitu yang mana kondisi perusahaan itu sangat tidak menggembirakan karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2018 sebesar 1,42 ke tahun 2019 itu sebesar 1,38 kali. Jadi jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total asset turnover yaitu 2 kali,
berarti perusahaan itu belum mampu memaksimalkan kapasitas total aktiva yang dimiliki, yang mana perusahaan itu diharapkan meningkatkan lagi penjualannya atau mengurangi sebagian aktiva yang kurang produktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.